Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah workshop basis data. Di video kali ini kita akan mulai membahas suatu studi kasus untuk merancang suatu basis data. Jadi yang pertama kita mulai dari menganalisa kebutuhan dari database yang akan kita buat atau kita rancang. Kemudian setelah melakukan requirement analysis, kita mulai menentukan entitas dan menentukan relationship antar entitas tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan contoh suatu requirement analisis sederhana untuk nantinya kita jadikan dasar dalam merancang database gitu ya. Jadi kita nanti mengambil contoh untuk membuat database untuk perpustakaan. Jadi requirement analisisnya yaitu diantaranya yang pertama, nantinya setiap member perpustakaan itu telah terdaftar dan dapat meminjam atau membaca buku di perpustakaan. Jadi hanya member yang telah terdaftar yang dapat meminjam ataupun membaca buku di perpustakaan. Kemudian setiap member ini nanti dapat melakukan peminjaman, di mana tiap peminjaman dapat terdiri lebih dari satu buku. Jadi member bisa meminjam banyak buku ya. Kemudian setiap member harus melakukan pengembalian buku yang dipinjam sampai pada batas waktu yang ditentukan. Dan bila melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, akan dikenakan denda. Kemudian berikutnya, semua member telah dilakukan pendataan terkait nama, alamat, kontak number, email, dan tanggal lahir. Kemudian juga untuk usia serta ID membernya. Jadi nanti ini digunakan saat mereka mau melakukan peminjaman ataupun untuk pengembaliannya. Berikutnya, untuk buku di perpustakaan itu telah dilakukan pendataan terkait kode buku, kemudian judul buku, penulis bukunya, penerbit, nomor ISBN, dan jumlah di bukunya. Karena setiap judul buku bisa saja jumlahnya lebih dari satu. Kemudian satu judul buku itu dapat ditulis oleh lebih dari satu pengarang atau penulis, dan pengarang dapat menulis lebih dari satu judul buku. Terakhir yaitu mengenai penerbitan bukunya. Setiap buku akan diterbitkan oleh sebuah penerbit saja, dan penerbit itu dapat menerbitkan banyak buku. Baik, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita dapat membuat ERD. Di sini saya menggunakan salah satu aplikasi yang bisa juga kalian gunakan secara online dan gratis, jadi kalian bisa langsung mencoba dari laptop kalian masing-masing, yaitu di sini saya menggunakan diagram.net atau sebelumnya juga dikenal dengan Draw.io. Jadi silahkan kalian sambil mencoba untuk mengakses diagram.net dari laptop kalian. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa membuat flowchart ataupun UML ya. Kemudian kita juga bisa membuat network diagram dan juga untuk ERD yang akan kita buat nanti. Bila kita membuat diagram melalui aplikasi ini atau melalui diagram.net ini, kita nanti memiliki opsi untuk menyimpan diagram yang telah kita buat pada cloud storage seperti G Drive, Dropbox, ataupun OneDrive. Ataupun kita juga bisa menyimpan, kalau nggak di cloud storage platform, kalian bisa menyimpannya di internal komputer kalian gitu ya. Jadi selain diagram.net ini, masih banyak tool lain atau aplikasi lain yang bisa kalian gunakan ya untuk membuat diagram. Di antaranya yaitu selain diagram.net, nanti kalian bisa menggunakan seperti Lucidchart, kemudian kalian bisa menggunakan dbdiagram.io, kalian juga bisa menggunakan QuickDBD. Kemudian ada juga kalian bisa menggunakan ERD Plus, atau ada juga aplikasi Glyphy ya. Anda bisa menggunakan itu bila kalian ingin membuat suatu diagram, termasuk seperti ERD ini. Oke, ini saya tuliskan di sini aja ya. Mungkin kalian nanti bisa mengakses atau bisa mencari tahu sendiri terkait aplikasi-aplikasi yang saya tuliskan di sini.
Jadi kalau kalian itu seorang developer ataupun DBA ataupun data analis, Anda bisa menggunakan aplikasi seperti DB Diagram atau Quick DBD. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka yang menggunakan graphical user interface aplikasinya itu, kalian bisa membuat diagram menggunakan diagram.net seperti ini atau Lucidchart. Jadi diagram.net ataupun Lucidchart ini bisa dijadikan opsi kalau kalian lebih suka tampilan yang lebih user friendly gitu ya. Jadi di sini kita awali dengan belajar pakai notasi Chen, di mana notasi ini dikenalkan oleh Peter Chen seperti yang di video sebelumnya saya bahas. Jadi kalau kalian masih pada tahap belajar mengenai model database, mulai dari dasar, notasi Chen ini bisa digunakan untuk memahami model database dengan bentuk-bentuk notasinya. Jadi di sini bisa kalian lihat di bagian sebelah kiri ini adalah beberapa notasi yang bisa digunakan dalam notasi Chen. Misalkan ini seperti entitas, kemudian ini ada weak entity atau entitas lemah, kemudian ada atribut, ini ada key atribut, ada wiki atribut, kemudian ada derive atribut, kemudian ada multi value atribut, kemudian ada juga associative entity, dan yang bisa kalian cek juga di sini ada relationship-nya. Jadi di situ adalah beberapa notasi yang bisa gunakan untuk model notasi Chen gitu ya. Jadi memang notasi Chen ini kelemahannya notasinya butuh banyak space gitu ya. Jadi secara praktiknya ERD dengan notasi Chen ini kurang sesuai untuk model data yang sangat kompleks. Jadi selain dari notasi Chen ini, kita itu tidak bisa melakukan auto generate ke logical atau physical diagram gitu ya, sehingga tidak banyak digunakan di industri kalau pakai notasi Chen ini. Jadi terlepas dari kelemahan notasi Chen tersebut, tidak ada salahnya kalau kita memulai belajar merancang basis data dengan notasi Chen agar lebih mudah gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita bisa menentukan entitasnya apa aja dari requirement analysis sebelumnya gitu ya. Jadi pertama kita tentukan kita punya entitas pertama yaitu member. Oke, kalian bisa ganti teksnya. Kemudian entitas kedua yaitu kita gunakan peminjaman. Kemudian untuk entitas ketiga kita punya pengembalian. Oke, seperti ini. Kemudian entitas selanjutnya yaitu buku ya. Oke, kemudian entitas berikutnya, buku ini akan terhubung dengan penerbit dan juga nanti ada tabel yang menyimpan pengarangnya. Oke, ini adalah beberapa entitas yang akan kita gunakan untuk memodelkan basis data pada requirement analysis perpustakaan yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Kemudian di sini selain ada entitas, nanti kita juga punya relationship ya. Jadi relationship ini akan menghubungkan entitas-entitas yang ada di sini. Gitu, mungkin kita letakkan dulu relationship-nya kira-kira apa aja. Jadi pertama nanti kita mungkin akan ada relationship, misalkan kita asumsikan melakukan ya. Jadi relationship melakukan ini nanti akan menghubungkan antara member dengan peminjaman ataupun member dengan pengembalian. Nanti relationship-nya melakukan, nanti akan kita hubungkan. Kemudian ada relationship misalkan terdiri ini ya. Jadi relationship terdiri ini nanti akan menghubungkan peminjaman dengan buku, di mana setiap peminjaman nanti akan bisa terdiri lebih dari satu buku gitu misalkan. Dan juga pengembalian ini juga bisa terdiri dari beberapa buku gitu ya. Jadi setiap member nanti bisa mengembalikan beberapa buku. Kemudian selain itu untuk relationship-nya misalkan untuk
menerbitkan gitu ya. Jadi misalkan di sini ada penerbit. Oke, seperti ini biar lebih mudah. Nanti dia akan menerbitkan buku. Jadi relationship-nya adalah menerbitkan. Dimana nanti relationship dari penerbitan buku itu, penerbit itu bisa menerbitkan lebih dari satu buku, dan setiap buku itu diterbitkan oleh sebuah penerbit gitu ya. Kemudian buku ke pengarang itu nanti relationship-nya bisa kalian tuliskan, misalkan ditulis oleh siapa gitu ya pengarangnya. Jadi nanti ini adalah relationship untuk pengarangnya gitu ya, dari buku ke pengarang. Oke, baik, nanti kita akan hubungkan antar entitas ini dengan relationship-nya. Saya melanjutkan untuk menghubungkan antar member dan peminjaman ataupun peminjaman dan buku dan lain sebagainya. Di sini sebelum saya melanjutkan untuk menghubungkan antar entitas dan atribut ataupun dengan relationship-nya, saya akan menjelaskan mengenai konsep yang terkait dengan relasi itu. Jadi yang pertama yaitu mengenai partisipasi ya. Jadi ada yang disebut participation constraint. Jadi ada dua, dan ini juga sempat saya jelaskan di video yang sebelumnya. Yang pertama mengenai total participation. Kalau total participation ini nanti akan dinotasikan dengan garis double seperti ini. Oke, ini untuk total participation. Sementara selain total participation, kita juga bisa mungkin saja menggunakan partial participation. Oke, kalau yang parsial itu biasanya hanya satu garis seperti ini. Oke, itu yang parsial. Jadi parsial sama total itu bedanya apa? Mungkin sudah disimak juga ya di video sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang partisipasi total ini, bentuk partisipasinya itu menunjukkan ketergantungan penuh terhadap suatu entitas. Jadi sifatnya itu semua entitas itu harus terlibat dengan entitas relasinya. Kemudian kalau yang partisipasinya parsial, itu bentuk partisipasinya menunjukkan ketergantungan tidak penuh terhadap suatu entitas relasinya. Mungkin agar lebih mudah saya berikan contohnya. Jadi misalkan di sini, oke, di sini ada entitas, misalkan dosen ya. Dosen kemudian dia memiliki relasi misalkan membimbing. Entitas berikutnya yaitu misalkan mahasiswa. Oke, terus bagaimana participation constraint antar dua entitas ini? Jadi untuk menggambarkan partisipasinya adalah di sini dosen itu bisa saja membimbing mahasiswa, tapi tidak semua dosen harus membimbing mahasiswa. Jadi di sini dosen ini partisipasinya adalah parsial, gitu ya. Kemudian terkait, maaf, ini yang ini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini partisipasinya adalah parsial karena tidak semua dosen harus membimbing mahasiswa, gitu ya.
Sementara untuk yang mahasiswa, dia ini sifatnya partisipasinya total. Gini ya, jadi mahasiswa itu harus dibimbing minimal oleh satu dosen. Jadi mahasiswa di sini partisipasinya adalah total, sementara dosen di sini dalam relasi adalah partisipasinya parsial. Kemudian konsep berikutnya yaitu mengenai mandatory role, dan yang kedua adalah optional role. Oke, seperti ini. Jadi untuk mandatory role itu akan digambarkan dengan garis yang penuh seperti ini ya, atau solid line. Sementara kalau misalkan kita menggunakan opsional seperti ini, nanti garisnya adalah putus-putus ya, seperti ini. Oke.